Kitab Suci Tipitaka, Abhidhamma Pitaka. Jalan mulia menuju kebahagiaan abadi. Intisari Jalan Kesucian, Wisudhimagga, volume 1. Dr. Martin Mon, B.Sc. Hons, YGN, MSc, PhD, USA. Mahasadhamma Jyoti Kadaja. Profesor Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Internasional. Penerjemah Haidir Tamrin. Editor Yang Mulia Bhikkhu Subhapanyo. Indonesia Tipitaka Center, Medan, 2012. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah beliau yang maha mulia, Sang Arahat, yang telah mencapai pencerahan dengan kemampuan sendiri. Bab 7. Mendefinisikan 4 unsur. Catu dhatu wawatana. Bagian pertama, arti penting dari catu dhatu wawatana. Catu dhatu artinya 4 unsur pokok: Pathawi, Apo, Tejo, Wayo. Wawatana berarti mendefinisikan atau menetapkan dengan memberikan ciri pada sifat-sifat khusus, yakni dengan menetapkan sifat-sifat khusus dari sifat keras dan seterusnya. Catu dhatu wawatana atau mendefinisikan 4 unsur bersinonim dengan dhatu manasikara atau perenungan terhadap unsur-unsur, dan dengan dhatu kammatthana atau objek meditasi yang terdiri dari unsur-unsur. Objek meditasi ini tidak termasuk dalam pengamatan konsep saja, seperti dalam kasus Kasinatana sebagai objek meditasi. Juga tidak termasuk dalam pengamatan warna biru dan sebagainya, seperti dalam kasus Kasina biru sebagai objek meditasi. Juga bukan sebagai pengamatan corak-corak umum dari ketidakkekalan atau anicca dan sebagainya dalam bentukan-bentukan atau sangkara, seperti dalam kasus pandangan terang sebagai objek meditasi, namun termasuk dalam pengamatan sifat-sifat khusus dari unsur padat atau pathawi dan seterusnya. Mendefinisikan 4 unsur diajarkan oleh Buddha dalam 2 cara, secara singkat dan secara terperinci. Diberikan secara singkat dalam Mahasatipatthana Sutta, Digha Nikaya volume 2 halaman 294, dan secara terperinci dalam Mahahatipadupama Sutta, Majjhima Nikaya volume 1 halaman 185, Rahulawada Sutta, Majjhima Nikaya volume 1 halaman 421, dan Dhatu Vibhanga Sutta, Majjhima Nikaya volume 3 halaman 240. Bagian 2. Catu dhatu wawatana secara singkat. Di dalam Mahasatipatthana Sutta, penetapan 4 unsur pokok dijelaskan secara singkat sebagai berikut bagi mereka yang berpemahaman cepat yang objek meditasinya adalah unsur-unsur. Para bhikkhu sama seperti seorang tukang daging yang terampil atau muridnya yang telah membunuh seekor sapi, memotongnya menjadi potongan-potongan dan duduk di persimpangan jalan dengan potongan-potongan daging untuk dijual. Demikian juga seorang bhikkhu yang merenungkan tubuhnya. Bagaimanapun tubuh itu ditempatkan sesuai dengan posisi apapun atau diatur sesuai tempatnya, terdiri dari 4 unsur pokok. Di dalam tubuh ini ada unsur padat atau pathawi, unsur cair atau apo, unsur panas atau tejo, dan unsur gerak atau wayo. Digha Nikaya volume 2 halaman 294. Artinya adalah sama seperti seorang tukang daging yang terampil atau muridnya yang setelah membunuh seekor sapi membaginya menjadi potongan-potongan dan duduk di persimpangan jalan yang disebut tempat pertemuan jalan utama dari 4 arah, memajangkan daging itu sepotong demi sepotong.
Demikian pula seorang biku yang merenungkan tubuh. Bagaimanapun tubuh ini ditempatkan sesuai dengan posisi apapun atau diatur sesuai tempatnya seperti ini. Di dalam tubuh ini ada unsur padat, unsur cair, unsur panas, dan unsur gerak. Apa artinya? Ketika tukang daging itu sedang memberi makan pada sapi dan membawanya ke tempat pemotongan hewan, mengikatnya di sana, menyembelihnya dan melihatnya ketika sapi itu mati. Sampai saat itu konsep sapi tidak hilang selama ia tidak memotongnya dan memajangnya sepotong demi sepotong. Tetapi bila ia telah memotongnya dan duduk di persimpangan jalan, konsep sapi hilang dan konsep daging muncul. Jadi ia tidak lagi berpikir, saya sedang menjual sapi, atau mereka sedang membawa sapi itu pergi. Tetapi ia berpikir, saya sedang menjual daging, atau mereka sedang membawa daging itu pergi. Demikian pula ketika biku itu masih seorang awam yang dungu, seorang kepala rumah tangga atau baru saja ditahbiskan. Konsep makhluk hidup, manusia, atau orang tidak hilang selama ia tidak merenungkan tubuhnya sebagai unsur-unsur. Bagaimanapun tubuh ini ditempatkan atau diatur. Namun ketika ia merenungkan sebagai unsur-unsur, konsep makhluk hidup hilang dan batinnya ditegakkan pada unsur-unsur. Itulah sebabnya Sang Bhagawan berkata, para biku sama seperti seorang tukang daging yang terampil, dan seterusnya. Sesuai dengan Digha Nikaya, volume 2, halaman 294. Bagian 3, Catu Dhatu Wawathana secara terperinci. Di dalam Maha Hati Padupama Sutta, Rahu Lowada Sutta, dan Dhatu Vibhanga Sutta, penjelasan unsur-unsur pokok diberikan secara panjang lebar pada mereka yang tidak terlalu tajam dalam kecerdasan dan yang bermeditasi pada unsur-unsur sebagai berikut. Auso, apakah bagian internal unsur padat? Apapun yang berada di bagian internal pada diri seseorang yang keras, kasar, dan yang dilekati dengan kuat. Misalnya rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, otot, tulang, sumsum tulang, ginjal, jantung, hati, sekat rongga badan, limpa, paru-paru, usus besar, usus kecil, makanan yang tidak tercerna di dalam perut, tinja, otak, atau apapun lainnya yang berada di bagian internal dalam diri seseorang yang keras, kasar, dan yang dilekati dengan kuat. Inilah yang disebut bagian internal unsur padat atau pathawi. Auso, apakah bagian internal dari unsur cair? Apapun yang berada di bagian internal pada diri seseorang yang cair, berair, dan yang dilekati dengan kuat. Misalnya empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, air ludah, ingus, minyak sendi, air kencing, atau apapun lainnya yang berada di bagian internal pada diri seseorang yang cair, berair, atau yang berasal dari air, dan yang dilekati dengan kuat. Inilah yang disebut bagian internal dari unsur cair atau apo. Auso, apakah bagian internal dari unsur panas? Apapun yang berada di bagian internal pada diri seseorang yang panas, yang termasuk unsur panas, dan yang dilekati dengan kuat. Misalnya, yang dengan unsur panas itu seseorang merasa hangat, menjadi tua, dan terbakar, dan yang dengan unsur panas itu apa yang dimakan, diminum, dikunyah, dan dicicipi dapat dicerna sepenuhnya, atau apapun lainnya yang berada di bagian internal dalam diri seseorang yang panas, yang termasuk unsur panas dan yang dilekati dengan kuat. Inilah yang disebut bagian internal dari unsur panas atau tejo. Auso, apakah bagian internal dari unsur gerak? Apapun yang berada di bagian internal pada diri seseorang yang berupa udara, berangin, dan yang dilekati dengan kuat.
Misalnya angin yang naik ke atas, angin yang turun ke bawah, angin di dalam perut, angin di dalam usus, angin yang bergerak melalui seluruh anggota badan, napas masuk dan napas keluar, atau apapun lainnya yang berada di bagian internal pada diri seseorang yang berupa udara, berangin, dan yang dilekati dengan kuat. Inilah yang disebut bagian internal unsur gerak atau wayo. Majjhima Nikaya volume 1 halaman 188. Bagian 4, 4 unsur pokok atau mahabhuta. Yang pertama adalah unsur padat atau pathawi dhatu. 3 jenis garu pathawi atau sifat berat dari unsur padat adalah sifat keras, kasar, dan berat. 3 jenis lahu pathawi atau sifat ringan dari unsur padat adalah sifat halus, lembut, dan ringan. Kedua, unsur cair atau apo dhatu. Sifatnya cair dan kohesif atau melekat satu dengan yang lain. Ketiga, unsur panas atau tejo dhatu. Sifatnya panas dan dingin. Keempat, unsur gerak atau wayo dhatu. Sifatnya menopang dan mendorong. Sifat keras, sifat kasar, sifat berat, sifat halus, sifat lembut, dan sifat ringan adalah sifat-sifat dasar dari pathawi. Sifat cair dan sifat kohesif adalah sifat-sifat dasar dari apo. Sifat panas dan sifat dingin adalah sifat-sifat dasar dari tejo. Sifat menopang adalah sifat dasar dari wayo. Sedangkan sifat mendorong adalah fungsi dari wayo. Bagian 5, petunjuk praktis. Bagi mereka yang telah mencapai rupa wacara jhana keempat dalam kesadaran terhadap napas, mereka seyogianya mengembangkan jhana ini kapan saja mereka menjalankan meditasi. Jika mereka berharap, mereka juga bisa mengembangkan rupa wacara jhana keempat dengan menggunakan meditasi kasina putih. Setelah keluar dari pencapaian jhana, mereka seyogianya menjalankan meditasi berikut ini. Para pemula yang belum mencapai jhana apapun juga seyogianya melakukannya seperti berikut ini. Mulai dari tempat di dalam tubuhnya yang mana sifat keras terasa jelas, meditator berusaha untuk mengamati sifat dasar dari sifat keras dalam setiap bagian dari seluruh tubuhnya, dari kepala sampai ke ujung kaki. Ia mengulangi prosedur ini untuk menetapkan 11 sifat berikutnya satu per satu. Dari 12 sifat dari 4 unsur pokok, sifat yang manapun yang akan diamati oleh seseorang, cobalah untuk mengamatinya dalam setiap bagian dari seluruh tubuh. Karena seluruh tubuh terdiri dari miliaran kelompok materi yang sangat halus, yang disebut rupa kalapa, yang hanya terdiri dari 4 unsur pokok. Unsur-unsur ini dan juga 12 sifat akan ada dalam setiap bagian dari seluruh tubuh. Pertama-tama, cobalah untuk mengamati sifat dasar dari sifat keras dalam setiap bagian dari seluruh tubuh. Jika berhasil, lanjutkan untuk mengamati sifat-sifat berikutnya dengan cara yang sama. Jika tidak berhasil, cobalah untuk mengamati sifat mendorong dari wayo terlebih dahulu. Sifat mendorong ini akan membantu meditator untuk mengamati sifat-sifat berikutnya dengan kebijaksanaannya. Bagian 6, mulai dengan yang paling mudah. Dalam mengajar seorang anak cara menulis huruf-huruf abjad, kita seyogianya mulai dengan yang paling mudah untuk ditulis. Meskipun huruf-huruf abjad dimulai dengan A, B, C, dan seterusnya, kita boleh mengajarkan anak itu untuk menulis huruf O terlebih dahulu, karena huruf ini adalah yang paling mudah untuk ditulis. Dengan cara yang sama bagi kebanyakan meditator, dijumpai bahwa sifat mendorong dari wayo adalah sifat yang paling mudah untuk diamati. Oleh karena itu, jika seorang meditator tidak berhasil untuk mengamati sifat keras terlebih dahulu, ia seyogianya mencoba untuk mengamati sifat mendorong terlebih dahulu.
Bagian 7, sifat mendorong. Ia seyogianya memusatkan batin meditasinya kira-kira di tengah kepalanya. Ketika ia menarik napas dan mengeluarkan napas secara wajar, ia seyogianya mencoba untuk mengamati sifat mendorong pada tempat itu dengan kebijaksanaannya. Ia seyogianya mengamati dengan sungguh-sungguh dengan kebijaksanaannya sifat mendorong yang muncul kapan saja ia menarik napas dan mengeluarkan napas. Ia seyogianya tidak memperhatikan napas. Sifat mendorong sama dengan yang timbul di pipi ketika seseorang mengunyah sesendok makanan. Ketika ia memperhatikan sifat mendorong, ia seyogianya memusatkan batin meditasinya dengan tenang dan sungguh-sungguh pada sifat mendorong. Jika ia masih belum berhasil dengan mencoba metode ini, ia seyogianya mengembangkan jhana keempat anapana atau jhana keempat kasina putih lagi. Ketika kekuatan konsentrasi dikembangkan sepenuhnya, ia seyogianya mencoba lagi untuk mengamati sifat mendorong seperti di atas. Konsentrasi jhana keempat anapana atau konsentrasi jhana keempat kasina putih adalah konsentrasi dasar dan landasan untuk menjalankan meditasi pandangan terang atau vipassana bagi seorang meditator yang mencapainya. Ia seyogianya mengembangkan konsentrasi ini sampai kekuatan penuh, hingga batin yang terpusat memancarkan cahaya yang sangat kuat dan terang. Inilah aturan yang perlu diikuti oleh seorang meditator kapan saja ia duduk untuk meditasi dan kapan saja ia menemukan kesulitan dalam meditasi. Bila ia mampu mengamati sifat mendorong dengan jelas di dalam kepalanya, ia seyogianya memusatkan batin meditasinya dengan tenang pada sifat mendorong. Ketika batin meditasi tetap tenang terpusat pada sifat dasar mendorong, maka sifat dasar mendorong itu akan menjadi sangat jelas. Ketika sifat itu sangat jelas, ia seyogianya mencoba untuk mengamati dengan kebijaksanaannya sifat dasar mendorong dari dalam kepala hingga bagian luar dari kepala perlahan-lahan. Ia seyogianya mengamati sifat dasar mendorong di antara tulang-tulang, di antara otot, di antara daging, dan di antara kulit dengan memasukkan tangan kebijaksanaannya di tempat-tempat ini. Bila ia bisa mengamati sifat mendorong dengan jelas di seluruh kepala, ia seyogianya memperluas area pengamatan pada leher, dada, perut, dan perlahan-lahan pada seluruh tubuh dengan menggunakan kebijaksanaannya dan memasukkan tangan kebijaksanaannya di antara tulang-tulang, di antara otot, di antara daging, dan di antara kulit untuk melihat sifat mendorong dari wayo. Ketika ia mengamati dengan jelas sifat mendorong pada setiap bagian dari seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki, maka ia berhasil dalam menetapkan sifat dari satu unsur. Jika ia tidak bisa melihat sifat mendorong dari napas masuk dan napas keluar dengan jelas, meskipun ia memusatkan batinnya pada sifat mendorong atau jika ia sangat ingin untuk memulai mengamati pada perut, maka ia seyogianya memusatkan batin meditasinya pada bagian perut yang mana sifat mendorong terasa jelas. Lalu perlahan-lahan memperluas area pengamatan sehingga ia menyadari sifat mendorong di seluruh tubuh. 8. Sifat keras. Bila ia bisa mengamati sifat mendorong secara jelas di seluruh tubuh, maka ia seyogianya berusaha dengan cara yang sama untuk mengamati sifat keras secara jelas di seluruh tubuh, mulai dari tempat yang mana sifat keras terasa jelas, terutama pada titik sentuh di antara gigi atas dan gigi bawah. Ketika sifat keras menjadi jelas di seluruh tubuh, ia seyogianya mengamati sifat mendorong dan sifat keras sekaligus berulang-ulang selama beberapa kali. Ia juga seyogianya berusaha untuk mengamati dua sifat dalam semua 4 posisi tubuh dan juga dalam semua gerakan tubuh, seperti membengkokkan dan merentangkan tangan. Bagian 9. Sifat kasar. Setelah mengamati kedua sifat mendorong dan sifat keras berulang-ulang, meditator bisa mengamati sifat kasar dengan kebijaksanaannya.
Ia bisa memperhatikan sifat kasar seperti perasaan menggosok pasir ke tubuhnya. Jika ia tidak memperhatikannya, ia seyogianya mencoba untuk mengamati sifat keras dari tempat yang mana sifat itu terasa jelas. Ia seyogianya menggosok bagian belakang tangannya dengan pakaiannya dan memperhatikan perasaan dari sifat kasar. Ia juga seyogianya menggosok ujung dari gigi geraham atasnya dengan lidahnya. Ia bisa mengamati sifat kasar dengan jelas. Mulai dari tempat itu dan yang mana sifat kasar terasa jelas, ia seyogianya berusaha untuk mengamati sifat kasar di seluruh tubuhnya. Jika ia belum berhasil, ia seyogianya mengamati sifat mendorong, sifat keras, dan sifat kasar sekaligus di tempat yang mana sifat kasar terasa jelas. Sama seperti seseorang mengumpan seekor gajah liar dengan seekor gajah jinak dan kemudian menangkapnya. Jadi dengan cara yang sama, meditator menggabungkan sifat yang tidak jelas dengan sifat yang jelas dan mengamatinya sekaligus untuk mengetahui sifat yang tidak jelas. Ia mungkin berhasil dengan cara ini. Jika tidak, ia perlu mengembangkan konsentrasi jana yang telah ia capai. Samahito yatha bhutang janati pasati. Anguttara Nikaya, volume 3, halaman 259. Artinya, seseorang dengan konsentrasi batin akan melihat dan mengetahui secara benar sebagaimana adanya. Seperti yang dikatakan Buddha bahwa meditator seyogianya mengembangkan konsentrasinya sampai kekuatan penuh. Ketika konsentrasi mencapai kekuatan penuhnya, ia seyogianya mengamati lagi sifat mendorong, sifat keras, dan sifat kasar. Bagian 10. Sifat berat. Jika berhasil, ia seyogianya melanjutkan untuk mengamati sifat berat di seluruh tubuhnya, mulai dari tempat yang mana sifat berat terasa jelas. Jika tidak jelas, ia seyogianya menekan sedikit lantai yang sedang ia duduki dengan pinggulnya, atau ia bisa menekan pahanya. Ia mungkin berhasil. Jika berhasil, ia seyogianya mengamati sifat mendorong, sifat keras, sifat kasar, dan sifat berat berulang-ulang beberapa kali. Meskipun ia memusatkan perhatiannya pada satu sifat dari satu unsur, akan menyenangkan jika ia bisa mengamati seluruh sifat hampir pada saat yang bersamaan. Bagian 11. Sifat menopang. Lalu ia seyogianya melanjutkan untuk mengamati sifat menopang dari wayo. Bagaimana seyogianya kita mengetahui sifat menopang itu? Sama seperti sebuah rumah tua miring yang hampir runtuh, tetap kukuh, tidak jatuh bila ditopang oleh sebuah tiang yang kuat. Demikian juga dalam tubuh ini. Ketika berjalan, tubuh mempertahankannya dalam posisi berjalan agar tidak roboh. Ketika berdiri, tubuh mempertahankannya dalam posisi berdiri agar tidak roboh. Ketika duduk, tubuh mempertahankannya dalam posisi duduk agar tidak roboh. Ketika berbaring, tubuh mempertahankannya dalam posisi berbaring agar tidak roboh. Pasti ada sesuatu yang terus menopangnya. Itulah sifat menopang dari wayo. Sifat menopang dari wayo itu bisa dipahami lebih mudah. Jika sifat itu tidak jelas, cobalah untuk menggerakkan tubuh sedikit. Cobalah untuk melihat dengan kebijaksanaan tenaga yang menopang tubuh agar tidak jatuh, tidak roboh, tetapi tetap seimbang dalam posisi tubuh ditempatkan. Sifat menopang akan menjadi jelas. Jika berhasil, seseorang seyogianya terus mengamati sifat menopang itu di seluruh tubuh. Karena lebih mudah dan lebih cepat untuk memahami sifat menopang yang menjaga agar tubuh tetap tegak, seolah-olah tubuh ini ditopang dengan memasukkan sebuah kayu pada tubuh atau yang menahan agar tubuh tetap seperti ditempatkan, tidak roboh. Bila sifat menopang diamati dengan sifat keras, disarankan untuk mengamati terlebih dahulu sifat keras, sifat kasar, dan sifat berat
yang mewakili garu Patawi. Maksudnya adalah untuk memulai dari yang lebih mudah sampai yang lebih sulit. Bila berhasil, cobalah untuk mengamati 5 sifat ini, yakni sifat mendorong, sifat keras, sifat kasar, sifat berat, dan sifat menopang berulang-ulang berkali-kali. Ini berarti menajamkan pisau kebijaksanaan di atas lempengan batu mulia konsentrasi. Bila memuaskan, lanjutkan untuk mengamati sifat lembut. Bagian 12. Sifat-sifat halus, lembut, dan ringan. Untuk mempelajari sifat halus, cobalah untuk merasakan daging bagian dalam dari bibir bawah dengan ujung lidah. Cobalah untuk merasakan sifat halus itu. Sifat halus dari Patawi bisa dibuat jelas dengan cara ini. Jika jelas, pusatkan batin meditasi dengan tenang pada sifat halus itu. Bila sifat halus yang diamati itu memuaskan, lanjutkan untuk mengamati sifat lembut. Cobalah untuk menggosok dengan pelan-pelan daging bagian dalam bibir bawah yang halus dengan ujung lidah yang basah dengan air liur. Seseorang bisa mengamati sifat halus itu. Cobalah untuk memusatkan batin meditasi pada sifat halus itu. Ketika sifat halus jelas, cobalah untuk mengamatinya dalam setiap bagian dari seluruh tubuh. Cobalah untuk melihatnya dengan jelas, seolah-olah seluruh tubuh digosok dengan minyak dan terasa lembut. Lalu cobalah untuk mengamati sifat ringan. Setelah mengamati sifat-sifat lembut dan halus berulang-ulang berkali-kali, sifat ringan juga bisa menjadi jelas dalam kebijaksanaan seseorang. Jika tidak jelas, angkat pelan-pelan jari telunjuk tangan yang ditempatkan di atas lutut. Sifat ringan bisa menjadi jelas. Jika masih tidak jelas, cobalah untuk melihat sifat berat dengan jelas melalui seluruh tubuh. Seseorang seyogianya mengangkat lagi jari telunjuk tangan yang ditempatkan di atas lutut perlahan-lahan. Cobalah untuk mengamati sifat ringan dengan sungguh-sungguh. Seseorang bisa mengamati sifat ringan dengan jelas seperti sepotong kapas yang melayang di udara. Sifat keras, sifat kasar, sifat berat, sifat halus, sifat lembut, dan sifat ringan mewakili unsur padat atau Patawi. Sifat menopang dan sifat mendorong mewakili unsur gerak atau Wayo. Dengan demikian, seseorang telah melihat 2 unsur pokok. Cobalah untuk melihatnya berulang-ulang berkali-kali. Bagian 13. Sifat-sifat panas dan dingin. Bila seseorang puas dengan melihat 2 unsur pokok, ia seyogianya mengamati sifat panas dari Tejo atau unsur panas. Ketika ia menempatkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri, ia bisa merasakan sifat panas dari Tejo di belakang tangan kanan yang menyentuh telapak tangan kiri. Amati sifat panas itu dengan sungguh-sungguh. Seseorang bisa melihat sifat panas pada bagian apapun dari tubuh, yang mana sifat panas terasa jelas. Ketika sifat panas muncul secara jelas dalam kebijaksanaan seseorang, cobalah untuk mengamati secara jelas sifat panas di setiap bagian dari seluruh tubuh dengan memasukkan tangan kebijaksanaan di antara tulang-tulang, di antara otot, di antara daging, dan di antara kulit. Bila berhasil, lanjutkan untuk melihat sifat dingin. Seseorang bisa memusatkan batin meditasinya pada bagian apapun dari tubuh yang mana sifat dingin terasa jelas. Jika ia tidak bisa menemukan tempat yang mana sifat dingin terlihat dengan jelas, maka ia bisa mengamati sifat dingin pada lubang hidung ketika ia menarik nafas. Cobalah hanya untuk memusatkan perhatian pada sifat dingin saja. Bila sifat dingin itu perlahan-lahan menjadi jelas, lanjutkan untuk mengamati sifat dingin di seluruh tubuh. Bila seseorang bisa melihat sifat dingin melalui seluruh tubuh, dari kepala sampai ke ujung kaki, maka ia telah berhasil dalam melihat unsur panas atau Tejo. Kini ia memahami 10 sifat dari 3 unsur pokok. Sifat-sifat ini adalah keras, kasar,
berat, halus, lembut, dan ringan yang mewakili Patawi, panas dan dingin yang mewakili Tejo, dan sifat menopang dan mendorong yang mewakili Wayu. Bagian 14, sifat-sifat kohesif dan cair. Ketika seseorang mengamati 10 sifat di atas di seluruh tubuh berulang-ulang dan melatihnya berkali-kali, maka sifat kohesif dari Apo bisa menjadi jelas dalam kebijaksanaannya. Meskipun ia berupaya keras dengan cara ini, jika sifat kohesif tidak menjadi jelas, cobalah untuk mengamati hanya 2 sifat dari sifat mendorong dan sifat keras berulang-ulang. Sifat-sifat dari kohesif akan menjadi jelas. Sifat kohesif seperti perasaan yang dialami seseorang ketika tubuhnya diikat dengan kencang dengan seutas tali. Bila seseorang bisa melihat sifat kohesif secara jelas dalam kebijaksanaannya, lanjutkan untuk melihat sifat cair dari tempat di dalam tubuh di mana sifat cair terasa jelas. Jika ia tidak memahami sifat cair, ia seyogianya mengamati di bawah lidah tempat air liur sedang mengalir keluar. Mulai dari tempat air liur yang sedang merembes dan mengalir keluar, ia melanjutkan untuk melihat sifat cair di seluruh tubuh. Bagi seseorang yang telah belajar untuk mengamati 32 bagian tubuh atau kothasa dengan terampil, ia juga mengetahui cara untuk mengamati 12 bagian tubuh yang mana Apo lebih dominan. Jadi, jika ia mencoba untuk melihat sifat cair yang bersekutu dengan satu bagian tubuh yang mana Apo lebih dominan, maka ia akan memahami sifat cair lebih mudah. Ketika sifat cair menjadi jelas, cobalah untuk mengamati dan memahami sifat ini di seluruh tubuh yang mengalir ke atas dan ke bawah. Jika berhasil, maka meditator kini telah berhasil melihat 2 sifat dari unsur cair atau Apo. Bagian 15, mengamati 12 sifat. Lalu ia seyogianya berlatih mengamati 12 sifat dari 4 unsur pokok dalam urutan. Sifat mendorong, sifat keras, sifat kasar, sifat berat, sifat menopang, sifat halus, sifat lembut, sifat ringan, sifat panas, sifat dingin, sifat kohesif, dan sifat cair berkali-kali berulang-ulang. Dalam berlatih demikian, terhadap sifat apapun yang sedang ia pusatkan perhatiannya, ia seyogianya mengamatinya dengan jelas di seluruh tubuhnya, dari kepala sampai ujung kaki. Berikutnya, ia seyogianya berlatih untuk melihat 12 sifat secara cepat satu persatu. Dalam upaya untuk melakukan demikian, ia menyelesaikan satu putaran kapan saja ia selesai melihat 12 sifat dalam urutan yang disebutkan. Ia seyogianya berupaya untuk menyelesaikan 2 atau 3 putaran per menit. Bila ia berhasil dalam berlatih seperti di atas, maka ia dikatakan telah lulus kelas tingkat O. Lalu, ia seyogianya menyusun kembali urutan sifat-sifat itu sesuai dengan urutan yang diberikan di dalam pelajaran ini, yakni dalam urutan sifat keras, sifat kasar, sifat berat, sifat halus, sifat lembut, dan sifat ringan untuk Pathawi, sifat kohesif dan sifat cair untuk Apo, sifat panas dan sifat dingin untuk Tejo, dan sifat menopang dan mendorong untuk Wayu. Sama seperti belajar untuk menulis A, B, C, setelah seseorang belajar untuk menulis O dengan terampil. Dalam urutan itu, ia seyogianya melihat masing-masing sifat satu persatu di seluruh tubuhnya dari kepala hingga ujung kaki. Karena ia terus berlatih, ia akan mengembangkan kemampuan untuk melihat 12 sifat dengan sangat cepat. Ia seyogianya terus berupaya sampai ia mampu untuk melihat sifat-sifat itu kira-kira 3 putaran per menit. Tugas melihat secara analitis dengan kebijaksanaan sifat-sifat dasar dari 4 unsur pokok satu persatu dengan memasukkan tangan kebijaksanaan di antara tulang-tulang, otot,
daging, dan kulit kini telah berhasil. Namun, jalan masih belum berakhir. Ada beberapa meditator yang saat melihat sifat-sifat dari unsur-unsur, mengamati kelompok-kelompok materi yang sangat halus yang disebut rupa kalapa yang membentuk seluruh tubuh. Juga ada beberapa meditator yang tidak mengamati kelompok-kelompok materi yang sangat halus itu. Meditator-meditator ini seyogianya melanjutkan sebagai berikut. Seperti yang disarankan kitab komentar Wisuddhimagga, meditator seyogianya mengamati sifat-sifat itu secara analitis di seluruh tubuh, merenungkan dengan kebijaksanaannya. Sebuah metode yang baik adalah mengambil gambaran umum dari seluruh tubuh dengan mengamatinya dari atas bahu dengan melihat 12 sifat dalam urutan keras, kasar, berat, halus, lembut, ringan, kohesif, cair, panas, dingin, menopang, mendorong. Ia seyogianya mampu melihatnya dengan cepat di seluruh tubuh. Jika ia mengambil gambaran keseluruhan dengan melihat ke bawah dari atas kepala, ia mungkin akan segera menderita sakit kepala yang berat karena sifat keras menjadi jelas dan tak tertahankan. Jadi lebih baik untuk mengambil gambaran umum, seakan-akan ia sedang melihat dari belakang bahu, dengan memberi perhatian yang seimbang pada bagian atas dari tubuh dan pada bagian bawah dari tubuh. Untuk menjaga agar batin tetap tenang dan terpusat, ia seyogianya tidak memindahkan kesadaran dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain seperti sebelumnya. Ia seyogianya mengambil gambaran keseluruhan dari 12 sifat dari 4 unsur pokok. Jika ia mampu, ia seyogianya memusatkan perhatiannya hanya pada 12 sifat dan bukan pada tubuh. Bila ia bisa melihat 12 sifat dengan cepat dan hampir pada waktu yang bersamaan dengan kebijaksanaannya, ia seyogianya memperhatikan sifat-sifat keras, kasar, berat, halus, lembut, ringan sebagai pathawi. Sifat-sifat kohesif, cair sebagai apo. Sifat-sifat panas, dingin sebagai tejo. Dan sifat-sifat menopang, mendorong sebagai wayo berturut-turut. Ia seyogianya tidak memperhatikan pathawi tanpa melihat sifat-sifat keras, kasar, berat, halus, lembut, ringan. Ia juga tidak seyogianya memperhatikan apo tanpa melihat sifat-sifat kohesif cair. Tejo tanpa melihat sifat-sifat panas dan dingin, dan wayo tanpa melihat sifat-sifat mendorong dan menopang. Ia seyogianya tidak memperhatikan tanpa benar-benar mengamati sifat-sifat ini dengan mata kebijaksanaannya. Jika ia tidak bisa mengamati sifat-sifat itu dengan jelas, ia seyogianya berlatih untuk mengamatinya terlebih dahulu. Hanya apabila ia bisa mengamati sifat-sifat khusus itu secara jelas dan nyata dengan kebijaksanaannya, seolah-olah ia sedang melihat sebuah batu delima di atas tangannya. Maka ia seyogianya memperhatikan pathawi, apo, tejo, dan wayo selama lebih dari 1000 kali, 1.000.000 kali. Jaga batin agar tetap terpusat pada objek dari 4 unsur dengan tenang. Kembangkan konsentrasi batin. Bagian 16. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagian A. Menjaga keseimbangan unsur-unsur. Dalam mengamati masing-masing dari 12 sifat dari 4 unsur pokok untuk membuat sifat-sifat itu jelas dalam kebijaksanaan seseorang atau dalam memperhatikan 4 unsur sebagai pathawi dhatu, apo dhatu, tejo dhatu, wayo dhatu, ia seyogianya tidak memusatkan perhatiannya hanya pada satu sifat atau satu unsur selama berhari-hari. Jika ia terus merenungkan satu sifat atau unsur untuk waktu yang lama, sifat atau unsur itu akan menjadi lebih dominan atau akan berlebihan. Jika ini terjadi, ia tidak akan mampu bertahan, terutama jika sifat-sifat keras, mendorong, dan panas menjadi lebih dominan.
Demikian pula jika sifat-sifat keras, berat, dan kohesif berlebihan akan menjadi tak tertahankan. Setiap kali ia duduk untuk bermeditasi, ia akan terganggu oleh unsur atau sifat yang berlebihan itu. Ia tidak akan mampu untuk mengembangkan konsentrasi. Oleh karena itu, jangan memusatkan perhatianmu pada satu unsur selama berhari-hari. Jaga agar semua 4 unsur seimbang satu dengan yang lain. Ketika sifat keras berlebihan, lebih perhatikan sifat lembut. Ketika sifat lembut berlebihan, lebih perhatikan sifat keras untuk menyeimbangkan unsur-unsur itu. Ketika sifat kasar lebih dominan, lebih perhatikan sifat lembut dan sebaliknya. Ketika sifat berat lebih dominan, lebih perhatikan sifat ringan dan sebaliknya. Ketika sifat cair lebih dominan, lebih perhatikan sifat kohesif dan sebaliknya. Ketika sifat panas lebih dominan, lebih perhatikan sifat dingin dan sebaliknya. Ketika sifat menopang lebih dominan, lebih perhatikan sifat mendorong dan sebaliknya untuk menyeimbangkan unsur-unsur itu. Bagian B, Iriyapatha, meditasi sampajanya. Iriyapatha berhubungan dengan munculnya 4 posisi tubuh. Dan sampajana berarti pemahaman yang baik dalam berbagai cara, seperti tujuan dan manfaat dari gerakan tubuh. Jika meditator sedang merenungkan satu unsur dalam upayanya untuk menentukan 4 unsur, ia seyogianya terus merenungkan hanya unsur itu dalam semua posisi tubuh, seperti berjalan, berdiri, duduk, dan berbaring. Juga dalam meditasi sampajanya, dalam semua gerakan tubuh dan ucapan, seperti merentangkan atau membengkokkan tangan, ia seyogianya memusatkan perhatiannya pada unsur itu yang sedang ia renungkan. Bila ia telah mempelajari cara untuk melihat 2 unsur, maka ia seyogianya terus merenungkan 2 unsur ini dalam semua posisi tubuh dan kebiasaan tubuh. Lalu bila ia mengetahui cara untuk melihat semua 4 unsur, ia seyogianya terus merenungkan semua 4 unsur dalam setiap posisi tubuh, dalam setiap gerakan tubuh, dan juga ucapan. Ia seyogianya berlatih sampai ia bisa melihat unsur-unsur itu secara terus-menerus dari posisi-posisi awal sampai posisi-posisi berikutnya. Bagian C, jika meditator bukan seorang samatha yanika. Jika meditator belum berlatih kesadaran terhadap napas, meditasi kasina putih, atau meditasi ketenangan atau samatha kamathana apapun lainnya, maka meditasi unsur atau dhatu kamathana ini akan membantunya sebagai catu dhatu wawatana kamathana yang termasuk dalam 40 objek meditasi ketenangan. Meditasi ini bisa mengembangkan konsentrasi akses atau yang mendekati, yang secara analogi dikenal sebagai upacara samadhi. Jadi ini adalah upacara kamathana. Bila ia mencapai konsentrasi yang mendekati dalam meditasi unsur, cahaya yang sangat terang dan tajam terpancar dari batinnya, yang bersekutu dengan upacara samadhi, atau sadi supacara, upacara samadhi. Dengan bantuan cahaya meditasi ini, ia bisa dengan mudah mengamati 32 bagian tubuh dalam dirinya dan juga dalam diri yang lain. Lalu dari warna-warna bagian-bagian tubuh ini, seperti warna putih dari tulang tengkorak atau warna merah dari darah, ia bisa melanjutkan untuk berlatih meditasi kasina warna dan mengembangkan konsentrasi sampai rupa wacara jana samadhi keempat. Maka ia juga menjadi seorang samatha yanika. Bagian 17. Cahaya dan konsentrasi yang mendekati. Meditator seyogianya menyeimbangkan 5 kecakapan dan 7 faktor pencerahan seperti yang telah dijelaskan dalam bab 3. Oleh sebab itu, dengan menjaga agar keyakinan dan kebijaksanaan, upaya dan konsentrasi seimbang,
meditator melanjutkan tugas meditasinya dengan merenungkan sifat-sifat dasar berturut-turut dari 4 unsur pokok. Karena 5 kecakapan diseimbangkan dengan baik dalam batin meditator, maka 5 kecakapan itu menjadi sangat murni, kuat, dan tajam. Lalu ketidakyakinan atau asadhya mengendur dari objek meditasi atau lina. Ketidaksadaran dan sifat pelupa terhadap objek dari 4 unsur pokok atau pamada. Tidak memahami secara benar sifat-sifat dasar berturut-turut dari 4 unsur pokok atau moha dan kotoran batin lainnya dijauhkan. Jadi 7 faktor pencerahan mulia atau bojjhanga menjadi berkembang sepenuhnya dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan dukungan yang kuat dari faktor-faktor pencerahan mulia ini, 5 faktor jhana ditegakkan dengan kokoh, yaitu pertama, vitaka, pengerahan batin awal terhadap objek dari sifat-sifat dasar dari 4 unsur pokok. 2. Wicara, perenungan yang berulang-ulang terhadap objek dari sifat-sifat dasar dari 4 unsur pokok. Ketiga, piti, kegiuran yang lebih tinggi dari objek-objek indera. 4. Sukha, menikmati kebahagiaan yang lebih tinggi dari objek-objek indera. 5. Ekagata, menegakkan batin dengan tenang pada satu objek dari sifat-sifat dasar dari 4 unsur pokok. 5 faktor jhana ini menjadi sangat kuat dan jelas. 5 rintangan atau niwarana yang merupakan lawan langsung dari faktor-faktor jhana dienyahkan bersama dengan kotoran-kotoran batin lainnya. Meditator yang telah mengerahkan upaya untuk menyelesaikan sepenuhnya cara menjalankan meditasi pada unsur-unsur atau dhatu kamathana, seperti yang telah dijelaskan sampai sekarang, telah mencapai dengan baik konsentrasi yang mendekati atau upacara samadhi, dengan mengambil objek dari sifat-sifat dasar dari 4 unsur pokok. Lalu seseorang bisa menjalankan meditasi kaya gata sati dengan mudah, karena ia bisa melihat semua 32 bagian tubuh dalam dirinya dan juga dalam diri orang lain dengan bantuan cahaya yang terang dan tajam yang terpancar dari batinnya yang disertai dengan konsentrasi yang mendekati. Ia bisa mengembangkan rupa wacara jhana pertama dengan merenungkan kejijikan dari tulangnya. Lalu ia bisa mengembangkan 4 rupa wacara jhana dengan merenungkan warna putih dari tengkorak seorang meditator yang sedang duduk di depan sebagai kasina putih. Bab 7 selesai. Silakan lanjut mendengarkan bab 8, pengembangan konsentrasi dengan 9 kasina. Terima kasih. Namo Buddhaya.